Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lembaga keuangan syariah. Kita mengetahui banyak sekali contoh dari lembaga keuangan syariah. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan 6 poin saja. Yang pertama yaitu asuransi syariah, yang kedua yaitu penghimpunan dana dalam bank, yang ketiga penyaluran dana dalam bank, yang keempat pegadaian syariah, yang kelima koperasi syariah, dan yang keenam pasar modal syariah. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, asuransi syariah. Pengertian dari asuransi syariah merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung, di mana pihak tertanggung harus membayarkan sejumlah premi kepada pihak penanggung sebagai bentuk pengalihan resiko apabila terjadi sesuatu pada masa yang akan datang. Elemen di dalam asuransi syariah ada 3. Yang pertama yaitu ta'awun atau tolong-menolong. Yang kedua yaitu tabaruk, merupakan jenis usaha yang berorientasi pada kemaslahatan atau kebermanfaatan, bukan pada keuntungan. Yang ketiga yaitu akad perikatan sesuai dengan syariah. Dasar hukum asuransi syariah yang pertama yaitu Quran Surat Al-Ma'idah surat kelima ayat kedua, Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-261, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dan hadis riwayat Bukhari. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN/10/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Produk di dalam asuransi syariah ada 3. Yang pertama yaitu takaful individu seperti takaful dana haji atau takaful dana investasi. Yang kedua takaful grup seperti takaful perjalanan wisata dan takaful pembiayaan. Yang ketiga yaitu takaful umum seperti takaful kebakaran dan takaful kendaraan bermotor. Akad yang digunakan di dalam asuransi syariah ada 3. Yang pertama tabaruk seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua yaitu mudharabah musyarakah, merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah, di mana perusahaan sebagai pengelola namun sekaligus juga sebagai investor. Yang ketiga yaitu akad wakalah bil ujroh, meskipun perusahaan sebagai pengelola namun di sini akan mendapatkan upah, fee atau gaji. Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dalam asuransi konvensional, konsepnya ada pengembalian jika terjadi sesuatu pada masa yang akan datang. Namun di dalam asuransi syariah ini lebih ke tolong-menolong, saling membantu, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, dana yang dimiliki oleh perusahaan di dalam asuransi konvensional akan dialokasikan sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan di dalam asuransi syariah, dana menjadi milik para peserta yang akan dialokasikan untuk kepentingan para peserta. Keuntungan di dalam asuransi konvensional menjadi milik perusahaan, sedangkan di dalam asuransi syariah keuntungannya milik perusahaan namun akan dibagi rata dengan para peserta. Misi di dalam asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial, sedangkan di dalam asuransi syariah lebih luas lagi seperti misi ibadah, misi akidah, misi ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Akad di dalam asuransi konvensional adalah akad jual beli, sedangkan akad di dalam asuransi syariah adalah akad mudharabah musyarakah, tabaruk, dan juga wakalah bil ujroh. Poin yang kedua adalah penghimpunan dana dalam bank. Pengertian penghimpunan dana. Penghimpunan dana merupakan suatu proses mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, cek, giro biliet, dan lain-lain. Yang kedua adalah produk penghimpunan. Produk penghimpunan dibagi menjadi 5. Yang pertama giro, yang kedua cek, yang ketiga biliet giro, yang keempat tabungan, dan yang kelima deposito. Yang pertama giro. Giro diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 1 DSN/MUI 4/2000 tentang giro, yang menyebutkan bahwa giro merupakan simpanan wadiah atau simpanan yang menggunakan akad lain yang dapat diambil menggunakan cek, kemudian biliet giro, dan surat penarikan pembayaran lainnya. Selanjutnya cek. Cek merupakan surat perintah untuk melakukan pembayaran.
pihak bank kepada penarik atau rekening penarik. Yang ketiga adalah biliet giro. Biliet giro merupakan surat perintah pemindah bukuan kepada rekening atau penarik. Yang keempat adalah tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang dapat diambil dengan sarana tertentu, misalnya seperti cash card, kemudian kartu debit, dan kartu ATM. Yang kelima adalah deposito. Deposito merupakan simpanan jangka panjang yang diambil pada waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Tema yang ketiga adalah penyaluran dana. Penyaluran dana merupakan suatu proses menjual kembali penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang akan diubah menjadi pinjaman atau kredit. Teori penyaluran ada 3. Menurut Al-Haron tahun 1999, yang pertama yaitu return bearing financing, yang kedua yaitu return free financing, dan yang ketiga carry financing. Return bearing financing merupakan penyaluran dengan tujuan mencari keuntungan. Return fee financing penyaluran yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan, sedangkan carry financing adalah penyaluran dana yang memang ditujukan untuk orang-orang miskin. Yang ketiga, akad yang digunakan di dalam penyaluran dana. Yang pertama yaitu akad jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna. Kemudian akad ijarah, dan yang ketiga yaitu akad syirkah yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Poin yang keempat adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan lembaga atau institusi yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menahan suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan sesuai dengan syariah. Dasar hukumnya yang pertama yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25 /DSN strip MUI /3/2002 tentang rohen dan gadai emas. Kemudian Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 68 /DSN strip MUI /3/2008 tentang rohen tasjili. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000. Rukun dan syarat gadai yang pertama yaitu sighah atau ijab qabul. Yang kedua adalah rohin, orang yang menggadaikan barang. Yang ketiga murtahin, orang yang menerima gadai barang. Yang keempat marhun, barang yang digadaikan. Dan yang kelima adalah pinjaman. Akad di dalam gadai syariah ada akad mudharabah dan akad qard. Namun di sini saya akan menjelaskan mekanisme tentang akad qard. Yang pertama yaitu rohin datang ke pegadaian syariah dengan membawa barang yang digadaikan atau marhun. Yang kedua, murtahin akan memeriksa barang dan akan menaksir berapa harga untuk pinjaman. Yang ketiga yaitu ada ijab dan qabul. Yang keempat, setelah ada pinjaman maka pihak rohin harus membayar hutangnya dan pihak murtahin akan menyerahkan barang gadainya. Sehingga perbedaan di dalam pegadaian konvensional dan pegadaian syariah bisa dilihat pada kriteria ini. Yang pertama yaitu untuk pinjaman di pegadaian konvensional jangka waktunya 4 bulan, sedangkan di pegadaian syariah jangka waktunya 3 bulan. Di dalam pegadaian konvensional ada riba, sedangkan di pegadaian syariah tidak ada riba. Untuk barang yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 tahun akan menjadi milik pegadaian konvensional, sedangkan di pegadaian syariah untuk barang yang tidak diambil selama 1 tahun akan diserahkan ke lembaga ZIS atau zakat, infak, dan sedekah. Poin yang kelima adalah koperasi syariah. Sebelum beranjak ke koperasi syariah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 16 tepatnya, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi yang dimaksud dengan koperasi syariah merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah atau sesuai dengan agama Islam.
Yang kedua yaitu macam-macam koperasi. Macam-macam koperasi ada 2 poin. Yang pertama ditinjau dari segi usahanya. Yang pertama yaitu koperasi usaha tunggal yang melaksanakan satu jenis kegiatan usaha. Yang kedua yaitu koperasi serba usaha yang melaksanakan 2 jenis usaha atau lebih. Kemudian jika ditinjau dari tujuannya merupakan ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Di dalam koperasi ini menerapkan prinsip atau akad syirkah. Kita mengetahui bahwa syirkah merupakan akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih yang saling berkontribusi dana dan juga tenaga. Nah, syirkah di dalam koperasi ini ada 4 macam beserta contoh pengaplikasiannya. Yang pertama yaitu syirkah inan. Syirkah inan merupakan kerjasama antara 2 pihak atau lebih di mana nanti keuntungan atau kerugian akan didasarkan pada persentase penyertaan modal. Yang kedua yaitu syirkah abadan. Syirkah abadan merupakan kerjasama antara 2 pihak atau lebih di mana keuntungan atau hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu syirkah wujuh. Syirkah wujuh merupakan kerjasama antara 2 pihak atau lebih yang didasarkan pada kepercayaan. Yang keempat yaitu syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah merupakan perjanjian atau syirkah yang ada kriteria atau persyaratan tertentu, misalnya penyertaan modal yang sama, memiliki tujuan yang sama, dan lain-lain. Meskipun menggunakan akad syirkah, di dalam koperasi ini masih banyak sekali akad yang digunakan, seperti akad murabahah, salam, istisna, ijaroh, wakalah, hiwalah, qard, rohen, dan lain-lain. Kemudian hukum pendirian koperasi ada di dalam Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat kedua yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal perbuatan keji dan dosa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi hukum pendirian koperasi ini dibolehkan karena ada tolong menolong dan saling membantu di dalamnya. Kemudian jika sudah ada koperasi konvensional, mengapa harus ada koperasi syariah? Nah, tujuan di dalam koperasi syariah ini berbeda. Yang pertama yaitu menyejahterakan anggota, yang kedua menyejahterakan masyarakat, yang ketiga akan ada pendistribusian pendapatan secara adil, dan yang keempat yaitu merubah tatanan perekonomian sesuai dengan syariat Islam. Lalu apa sih perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah? Koperasi konvensional konsepnya berdasarkan atas asas kekeluargaan, sedangkan di dalam koperasi syariah konsepnya sesuai dengan peraturan agama Islam atau sesuai dengan syariah. Di dalam koperasi konvensional dikenal dengan istilah riba di dalamnya. Jika di dalam koperasi syariah tidak ada riba. Kemudian dan di dalam koperasi konvensional dibangun berdasarkan sukarela atau kepentingan para anggota atau dari pengurus koperasi, sedangkan di dalam koperasi syariah dibangun atas dasar konsep syirkah dengan penyertaan modal dan juga tenaga. Pengawasan di dalam koperasi konvensional hanya berdasarkan kinerja, dan di dalam koperasi syariah pengawasannya sesuai dengan syariah. Kemudian sumber dana atau iuran di dalam koperasi. Yang pertama yaitu iuran wajib, merupakan iuran yang dibayarkan satu kali oleh nasabah ketika ia menjadi anggota di dalam koperasi. Yang kedua yaitu iuran pokok. Iuran ini wajib dibayarkan oleh nasabah 1 bulan sekali pada waktu tertentu. Dan yang ketiga iuran sukarela. Iuran ini tidak dibatasi berapa jumlahnya dan tidak diketahui kapan waktu untuk membayar iuran tersebut karena dari sifatnya sudah sukarela. Kemudian produk atau simpanan sama halnya dengan iuran, namun produk ini hanya dalam bentuk simpanan. Yang pertama yaitu simpanan wajib, yaitu simpanan yang dibayarkan satu kali oleh nasabah. Kemudian yang kedua yaitu simpanan pokok, simpanan yang dibayarkan selama
1 bulan sekali pada waktu tertentu, dan simpanan sukarela. Kemudian alur bertransaksi di dalam koperasi, sama halnya dengan koperasi konvensional, alurnya hampir-hampir mirip. Yang pertama, calon nasabah mendatangi customer service untuk melakukan pendaftaran. Yang kedua yaitu customer service mengajukan beberapa persyaratan jika calon nasabah ingin menjadi bagian dari koperasi. Jika memenuhi persyaratan, maka calon nasabah itu akan menjadi nasabah dan kemudian harus mengisi formulir, entah itu simpanan atau pinjaman. Jika ingin melakukan simpanan, maka koperasi akan menyimpan dana dan mengelola dana itu dengan baik. Jika ingin melakukan pinjaman, maka koperasi akan mencairkan dana tersebut. Yang keenam adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menjalankan mekanisme semua yang berkaitan dengan emiten dan jenis efek yang diperjualbelikan sesuai dengan syariah. Dasar hukumnya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 20/DSN/MUI/9/2000 tentang pedoman umum pelaksanaan untuk investasi reksadana syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 32/DSN/MUI/9 tahun 2002 tentang obligasi syariah, dan Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-275 dalam potongan ayat wa ahalallahul bai'u wa harama riba, dan sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Prinsip di dalam pasar modal syariah ini yang pertama yaitu seluruh mekanisme yang berkaitan dengan emiten dan jenis efek sesuai dengan syariah. Efek yang sesuai dengan syariah di sini harus mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah. Istilah di dalam pasar modal syariah yang pertama yaitu bursa efek. Bursa efek merupakan pihak yang menyediakan atau menyelenggarakan mekanisme jual beli surat berharga. Yang kedua adalah emiten. Emiten merupakan perusahaan yang menjual surat berharga. Yang ketiga adalah investor. Investor merupakan pemodal atau orang yang membeli surat berharga atau ingin menanamkan modal di suatu perusahaan yang melakukan emisi. Yang keempat adalah reksadana. Reksadana adalah wadah untuk membeli suatu efek. Kemudian portofolio efek. Portofolio efek merupakan sekumpulan efek atau surat berharga yang telah dibeli yang nantinya akan diwujudkan di dalam reksadana. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi merupakan surat hutang jangka panjang yang telah tertera berapa nilai dan juga tanggal jatuh temponya. Kemudian suku. Suku merupakan obligasi syariah yang menjadi instrumen investasi berupa surat berharga. Kemudian efek. Efek merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Produk di dalam pasar modal syariah ada banyak sekali seperti saham syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, efek berupa aset berharga, dan surat berharga komersial syariah. Akad yang digunakan di dalam pasar modal syariah juga sangat banyak, misalnya seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, kafalah, kemudian istisna, dan lain-lain.